Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, Rabb semesta alam, yang hanya kepadanya lah kita selalu bermohon pertolongan baik dalam segala urusan dunia dan urusan agama kita. Dan semoga rahmat serta curahan kesejahteraan selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Oke teman-teman, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini, sekitar 1 tahun belakangan ini ya teman-teman, kita sering mendengar bahwasannya ada ulama-ulama di negeri kita, ustadz-ustadz ataupun pendakwah di negeri kita yang kemudian dilabeli sebagai aliran atau kelompok Wahabi ya teman-teman. Dan justru yang label ini adalah orang-orang di internal umat Islam, yang kemudian mengagetkan bahwasanya kemudian orang-orang yang dilabeli Wahabi itu sendiri juga nggak merasa kalau mereka Wahabi gitu kan. Sedangkan label ataupun stigma Wahabi ini sendiri adalah konotasinya agak miring kalau di negeri kita ya teman-teman, karena Wahabi ini digambarkan suatu sekelompok orang-orang yang kemudian memiliki paham Islam garis keras gitu kan, radikal, orang-orang yang selalu menebarkan friksi ataupun perselisihan ataupun permusuhan di internal umat Islam. Ini yang kemudian anggapan dari merek yang disebut Wahabi. Yang lebih anehnya lagi, lebih konyolnya lagi adalah kemudian orang-orang yang kemudian dimereki oleh orang-orang tertentu dari internal Islam sebagai orang-orang Wahabi, mereka bahkan nggak pernah mendeklarasikan diri mereka bahwasanya mereka itu Wahabi, dan bahkan mereka sendiri pun nggak pernah ngerasa kalau mereka itu Wahabi gitu kan. Wahabi ini sepertinya istilah yang memang kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu di internal umat Islam ya, untuk melabeli orang-orang yang kemudian nggak sejalan pahamnya dengan mereka. Karena kemudian ketika kita lihat ustadz-ustadz ataupun pendakwah, penceramah yang kemudian dilabeli dengan Wahabi ini sebetulnya adalah ustadz-ustadz yang cinta damai gitu kan, ustadz-ustadz yang keilmuannya juga mumpuni. Sebagai contoh kita lihatlah kemudian yang dimereki Wahabi salah satunya seperti Ustadz Syafiq Riza Basalama ya, dari Jember gitu kan. Ini ustadz yang adem ya teman-teman. Lihatlah ceramah-ceramahnya beliau ini juga, pendidikan agamanya juga nggak sembarangan. Beliau menuntut pendidikan agamanya itu bahkan sampai kemudian dari S1 sampai S2 nya itu di University of Madinah di Arab Saudi ya teman-teman. Artinya memang cukup lah literatur keilmuannya ya, basic keilmuannya itu cukup. Dan dakwah-dakwahnya juga keren teman-teman. Dakwah-dakwahnya juga nggak pernah cerita tentang kebencian antar internal umat Islam, nggak pernah itu berita tentang mengkafir-kafirkan orang lain yang di luar kelompoknya, nggak pernah gitu. Dakwahnya secara umum, cuman memang kemudian dakwah seperti Ustadz Syafiq Riza Basalama ini selalu didasarkan oleh firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, selalu dilandasi oleh perkataan Allah taala fil Qur'anil Karim. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu didasari dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Artinya dalam dakwah-dakwahnya, kalaupun ada pertanyaan seputar masalah-masalah di internal umat Islam, Ustadz Syafiq Riza Basalama selalu mengedepankan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia hampir nyaris ya, jarang sekali kemudian mengungkapkan suatu solusi daripada suatu masalah berdasarkan analisa ataupun pendapat dia pribadi. Ini menurut saya keren ya, dan nggak ada buktinya kalau kemudian dikatakan dia sering mengkafir-kafirkan orang di kelompok lain gitu kan. Nggak ketemu, karena saat ini kan mudah ya, di era digitalisasi. Kalau ada kan tracking recordnya ada gitu kan. Juga salah satu ustadz yang lain, salah satunya adalah Ustadz Khalid Basalamah, seorang pendakwah yang memang aslinya dari Makassar, yang saat ini juga aktif berdakwah di Jakarta Timur ya, area Condet. Ini juga seorang ustadz nggak sembarangan ya, Ustadz Khalid Basalamah. Saya lama nonton
Ustadz Khalid Basalamah ini juga menempuh jalur pendidikan agamanya juga sampai dengan sarjana ya di University of Madinah di Arab Saudi, dan dakwah-dakwahnya juga tegas gitu kan, selalu memang berpegang teguh, nggak pernah menyimpang jauh. Ustadz Khalid Basalamah ini selalu memang sama ya, prinsipnya selalu berdasarkan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu didasari firman-Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Al-Quranul Karim dan sabda-sabdanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis-hadisnya. Jarang ke Ustadz Khalid Basalamah ini kemudian kalau ada yang bertanya tentang suatu problematika di umat Islam, beliau menjawab berdasarkan analisa ataupun pendapat dia pribadi, selalu didasarkan dengan referensi-referensi yang dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian inilah yang disebut sebagai dakwah sunnah, dakwah tauhid ataupun dakwah sunnah, karena memang kadang-kadang dakwah ataupun ceramah-ceramah daripada kedua ustadz yang saya sebutkan tersebut kadang-kadang ya pastinya kalau dijelaskan, walaupun menjelaskannya di internal jamaah mereka, akan banyak berbenturan dengan tradisi-tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Dan kalaupun mereka menjelaskan hal tersebut ya sekedar menjelaskan, karena memang biasanya pasca pos daripada ceramah atau dakwah kan ada kemudian para jemaahnya kemudian bertanya, yang pastinya susah ya kalau dihindari, karena memang di negara kita ini memang kental ya, selain kehidupan religius, sebagian besar masyarakat kita juga masih memelihara keyakinan tradisi ya gitu kan. Dan sebetulnya sah-sah saja kok gitu kan, karena ini memang masalah agama religius itu memang hak dan hak masing-masing gitu kan, dan memang dijamin oleh negara tentang kebebasan untuk memeluk atau bahkan meyakini agama masing-masing gitu kan, keyakinan mereka masing-masing. Tapi yang jelas Ustadz ini pun seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah atau Ustadz Khalid Riza Basalamah kan memang kemudian kalaupun menjelaskan sesuatu yang berbenturan dengan budaya lokal ataupun tradisi lokal, tentunya mereka cuma menjelaskannya di internal dakwah mereka aja gitu kan, karena memang itu susah untuk dihindari. Dan kalau kita lihat ustadz-ustadz yang sejenis ini, yaitu salah satunya Ustadz Yahya Badrussalam LC ya teman-teman. Saya sering nonton ceramahnya ya, Yahya Badrussalam LC ini dari puluhan tahun yang silam di Roja TV. Kebetulan ibunda saya itu juga senang ya nonton Ustadz ini yang memang di sekitaran area Cilengsi sana ya, sepertinya ini sering dakwahnya. Kalau di sana di wilayah Cilengsi kayaknya aktifnya ini Ustadz Yahya Badrussalam LC. Kalau kita lihat ini memang dari gelarnya aja udah dia sepertinya lulusan dari Al-Azhar ya, dari Mesir. Artinya memang kemudian memang keilmuan juga secara formal tuh juga sudah mumpuni ya teman-teman. Dan sama ini selalu kemudian ceramah-ceramah mereka selalu didasarkan dari firman-Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Al-Quranul Karim, dan kemudian sabda-sabdanya Nabi Muhammad SAW di hadis-hadisnya. Yang saya pikir kemudian konyolnya ustadz-ustadz yang menurut saya ini ustadz-ustadz yang lurus kemudian justru saat ini malah dilebiri sebagai ustadz-ustadz ataupun pendakwah atau ulama Wahabi gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini memang kemudian menimbulkan kekhawatiran di hati kita masing-masing ya teman-teman. Karena jika kemudian di internal umat Islam sudah terjadi banyak friksi, pertentangan seperti itu, muncul kelompok-kelompok yang menyerang di internal umat Islam, yang diserang itu justru biasanya orang-orang Islam sendiri, bukan di luar golongan Islam, bahkan mereka itu ya nggak bermasalah atau adem bersahabat mungkin gitu kan. Ini menandakan bahwasanya munculnya orang-orang munafik sudah banyak itu. Karena orang-orang munafik ini orang-orang yang lahiriahnya adalah orang-orang Islam, orang-orang yang memang lahiriahnya mereka beribadah seperti kita, tapi dari dasar hatinya yang paling dalam mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mereka tidak suka pada agama Islam. Dan ini memang kemudian sudah disindir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang orang-orang munafik ini, salah satunya di surat Al-Baqarah di ayat ke-8 yang bunyinya sebagai berikut: wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara para manusia-manusia itu ada yang mengaku mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mereka juga beriman pada yaumil akhir gitu kan, tetapi sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, ini ternyata mereka ini berdusta di sini ya. Bahkan mereka berusaha untuk menipu atau
berdusta ya pada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengaku di hadapan manusia sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman tentang yaumil akhir, tapi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan di sini, memberitakan sebagai zat yang mendengar lagi maha mengetahui sesuatu, bahwasanya orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang kemudian berbohong ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kan. Dan mereka diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang akan selalu berusaha memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan mereka. Di Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, yuriduna ayutfi'u nurallahu bi afwahihim. Mereka akan selalu berusaha memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala bi afwahihim, dengan lisan-lisan mereka. Saat ini masanya sepertinya ya di era digital, walaupun dulu di zamannya Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Madinah, orang munafik juga sudah bermunculan, tapi waktu itu kan skopnya mungkin ngobrol-ngobrol di warung atau ngobrol-ngobrol di tempat tertentu. Kalau sekarang lebih masif lagi kemunculan orang munafik, karena memang saat ini di era digital nih ya, orang-orang kemudian bebas muncul, kemudian bikin konten, bikin channel YouTube, menyebarkan keyakinan mereka gitu kan. Ini eranya kemudian yang disebut kemudian digitalisasi, dan kemudian eranya era perang narasi ya, ataupun kemudian perang proksi pengaruh gitu. Nah memang saat ini masif ya, kemudian yang orang-orang internal umat Islam yang adem-adem aja, yang lurus-lurus aja, kemudian selalu mendapatkan serangan, bahkan saat ini dilabeli sebagai kelompok Wahabi gitu kan. Nah teman-teman, tapi alhamdulillahnya memang seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, sungguhnya orang-orang munafik akan selalu berusaha memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala lanjutannya berkehendak yang lain. Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan cahayanya. Sekalipun kemudian orang-orang munafik tersebut tidak suka. Dan memang ini terbukti ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu gitu kan, kemudian kita lihat ustadz-ustadz seperti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Ridza Basalamah mendapatkan penolakan, pembubaran, kemudian dakwah atau penceramah beliau gitu kan oleh kelompok-kelompok tertentu gitu kan, yang notabene di internal umat Islam tuh yang bikin kita prihatin. Tapi alhamdulillah memang kemudian Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah ini kan memang ustadz yang adem, mereka nggak membalas perlakuan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka. Dan justru ini kemudian membuat ketika beritanya nyebar di media sosial, sepertinya memang untuk propaganda black campaign untuk ustadz-ustadz tersebut justru berbalik ya. Semakin kesini semakin banyak orang yang kemudian penasaran, pengen tahu siapa sih Ustadz Khalid Basalamah, siapa sih Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, siapa sih Ustadz Yahya Badrussalam. Dan ketika mereka lihat di media sosial konten-konten video mereka ketika berdakwah yang dibikin para jemaahnya, pasti mereka akan menemukan hal yang lain. Dan semakin kesini semakin banyak kemudian orang yang kemudian cinta dan mengikuti dakwah sunnah, dakwah tauhid dan dakwah sunnah yang dijalankan oleh ustadz-ustadz tersebut. Semakin banyak semakin hari ya, sepertinya semakin sekarang itu banyak orang yang tambah mengenal teman-teman. Nah, untuk kita sendiri, saya sendiri sarannya kenapa saya bahas hal ini, kita patut berhati-hati karena memang ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang munafik itu sangat berat ya. Di Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memberitakan ancaman tersebut, bunyinya sebagai berikut firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasir. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka akan berada di keraknya neraka, dan mereka tidak akan menemukan seorang penolong pun di dalam. Ini mengerikan sekali ya teman-teman. Bahkan kerak neraka penghuninya ternyata bukan iblis ataupun syaitan ataupun orang-orang musyrik, tapi ternyata orang-orang munafik. Ya sejatinya adalah orang-orang muslim yang memang dari dalam hatinya yang paling dalam mereka nggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak suka terhadap Islam. Tapi yang tahu ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan orangnya tersebut gitu kan. Karena siapa ya yang tahu kemudian isi hati seseorang. Yang jelas kita selalu kemudian berhati-hati kalau kemudian kita ini menonton konten-konten tertentu, channel-channel tertentu gitu kan. Kalau kemudian ciri khasnya mereka kemudian menebarkan kebencian, permusuhan, nyerang internal orang-orang yang memang notabene internal umat Islam sama orang-orang muslim gitu kan, ya patut kita curigai kalau orang tersebut sebagai oknum yang saya sebutkan tadi gitu kan. Dan kita hindari dan kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kemudian kita tidak jadi masuk jadi orang-orang yang munafik. Nah, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.